Makanan yang kita konsumsi memiliki jejak karbon, baik dari bahan pangan itu sendiri, transportasi, maupun cara pengolahannya. Salah satu contohnya adalah daging sapi. Sebagian besar daging sapi di Indonesia adalah hasil impor. Transportasi yang membawa daging sapi tersebut sudah menimbulkan jejak karbon. Ditambah cara pengolahan daging sapi seperti direbus, dipanggang, digoreng dalam waktu yang lama juga menimbulkan karbon. Jumlah karbon yang sangat banyak bisa menyebabkan suhu meningkat dan berpengaruh pada lapisan atmosfer yang akan menipis. Maka dari itu, manusia perlu mengurangi jejak karbon dengan mengganti konsumsi makanan yang memiliki emisi karbon yang rendah, seperti sayuran dan buah. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan bahan pangan dengan emisi karbon yang rendah? Jika kita melihat atau membeli barang tersebut di pasar, produk bahan pangan tersebut dihantarkan oleh produsen hingga ke pasar menggunakan kendaraan dengan berbahan bakar fosil yang menghasilkan jejak karbon. Begitu juga dengan kita yang pergi ke pasar untuk membeli bahan tersebut juga menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil. Lalu ada cara untuk kita mendapatkan bahan pangan tersebut dengan jejak karbon atau emisi karbon yang lebih rendah, yaitu dengan cara kita memanfaatkan halaman kita untuk bertanam. Bisa menggunakan media tanah atau yang lebih fleksibelnya yaitu metode hidroponik. Buah dan sayur dapat digunakan sebagai diet karbon. Jenis buah dan sayur yang sebaiknya dipilih adalah jenis buah dan sayur musiman, karena buah dan sayur musiman dapat menghemat jarak transport sehingga dapat mengurangi jumlah emisi karbon. Contoh dari buah musiman ada durian, mangga, duku, jambu air, dan biji, kelengkeng, dan manggis. Sedangkan contoh dari sayur musiman ada petai, melinjo, dan jengkol. Cara pengolahan makanan agar menghasilkan makanan yang rendah karbon. Cara pengolahan menggunakan penggorengan, pembakaran, dan perebusan dapat menjadi sumber karbon. Lalu cara pengolahan buah dan sayur agar rendah karbon antara lain mengkonsumsi sayur sebagai lalapan, contohnya petai, mengkonsumsi buah secara langsung, contohnya ada jambu air, kelengkeng, dan manggis. Dan yang ketiga, mengolah buah-buahan menjadi salad buah atau rujak, contohnya yaitu mangga. Pengolahan tadi merupakan cara-cara pengolahan yang menghasilkan sedikit emisi karbon. Mengkonsumsi makanan lokal juga dapat dijadikan gaya hidup untuk menurunkan emisi karbon. Seperti yang dikatakan sebelumnya, jika kita mengkonsumsi makanan buah dan sayur impor, maka itu membutuhkan transportasi yang mengantarkan buah dan sayur hingga sampai di Indonesia dengan selamat. Dan tentu saja itu menggunakan bahan bakar yang dapat meningkatkan emisi karbon. Contoh buah dan sayurnya ada seperti ini. Cara pengolahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengkonsumsi buah secara langsung, contohnya seperti pepaya dan semangka. Yang kedua, mengkonsumsi buah dengan diberikan inovasi seperti tambah susu maupun pelengkap lainnya. Yang ketiga, mengkonsumsi sayur untuk dijadikan sayuran berkuah, contohnya seperti bayam, kangkung, sawi, tomat, dan wortel. Yang keempat, mengolah untuk dijadikan lalapan, contohnya seperti kecambah. Di sini saya akan menjelaskan tentang anjuran mengkonsumsi buah dan sayur. Dr. Fias menyebutkan, anjuran mengkonsumsi buah dan sayuran setidaknya 2 jenis buah dan 5 jenis sayur. Jika digabung perharinya, direkomendasikan mengkonsumsi minimal 5 porsi atau 4,5 mangkuk buah dan sayur. Sedangkan untuk mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014, sebanyak 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap hari, atau setengah bagian piring berisi buah dan sayur. Diusahakan lebih banyak sayuran setiap kali makan.